Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1161 disegel kembali. Energi manakah yang harus saya pilih? Alis Dion berkerut sambil berpikir. Mau tak mau dia merasa frustrasi dengan situasi ini. Sesuatu yang tidak diragukan lagi merupakan kesalahan dunia tempat dia berada. Dia ingin berkonsultasi dengan seseorang, tetapi si kembar tidak mengikutinya. Dunia apapun ini, sepertinya dunia itu menariknya sendirian. Selain itu, hanya hal-hal yang tertanam dalam tubuhnya yang mengikutinya. Semua cincin spasialnya, termasuk tempat tinggal Raja Naga, telah hilang. Hanya segel, yang awalnya ada di mata pikirannya, dan inti energi, yang berada di dalam dunia batinnya, yang mengikutinya ke sini. Konyol, dia telah memasuki situasi berbahaya namun dia tidak memiliki senjata, tidak memiliki dukungan, dan bahkan jika dia melakukannya, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bergerak seperti dia. Dion tidak bisa membayangkan membawa-bawa Raja Naga yang belum tersegel di dunia ini. Dia hampir tidak bisa mengangkat dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengangkat jutaan jin? Pikiranku melayang keluar jalur lagi. Dion mengertakkan giginya. Hal-hal yang biasanya membutuhkan waktu sepersekian detik untuk dipikirkan dan dipikirkan, kini hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Sudah setengah jam sejak dia mulai mencari-cari jenis energinya, namun dia masih belum memutuskan. Ini terlalu membuat frustrasi. Jika dia tidak bisa mengendalikan situasi, setidaknya dia ingin bisa mengendalikan dirinya sendiri, tapi dia bahkan tidak memilikinya. Tunggu, dunia batinku, Dion tiba-tiba teringat akan pemikirannya lebih dari 10 menit yang lalu. Sesuatu tentang bagaimana inti energinya mengikutinya karena itu berada di dalam dunia batinnya. Jika inti energi ada di sini, bukankah pembuluh darah spiritual juga ada di sini? Dion sering mengabaikan hadiah rohaninya karena terlalu lemah untuk bisa berguna baginya. Tapi, pengabaian ini hanya bertambah setelah jiwanya dibuka segelnya karena dia tidak lagi membutuhkan batu aurora yang dilahirkan darinya. Namun, ini merupakan kesalahan besar. Meskipun pembuluh darah spiritualnya kecil jika dibandingkan dengan klan malaikat, namun pembuluh darah itu masih sangat layak untuk dijadikan hadiah ujian dewa. Ukurannya sekitar 20 kali lipat dari pembuluh darah spiritual yang ditemukan di klan terbesar di dunia persilatan, namun dengan inti energi sebagai pusatnya. Potensi pertumbuhannya jauh melampaui klan lainnya. Tetap saja, ini bukanlah alasan Dion mengarahkan pikirannya ke dunia batinnya, juga bukan alasan dia memusatkan perhatian pada nada spiritualnya. Pikirannya jauh lebih sederhana dari itu. Karena dunia batinnya dapat menahan energi dari seluruh aliran spiritual, tidak bisakah dunia itu bertahan lebih lama lagi? Dion berkedip. Dia biasanya memandang dunia batinnya dengan sedikit rasa jijik. Dia telah menghabiskan waktu hampir 20 tahun untuk itu, waktu yang akan lebih lama jika bukan karena Evangeline. Namun yang dia dapatkan hanyalah sebongkah batu kering dan tanah yang panjang dan lebarnya hampir 10 meter. Sungguh mengesankan bahwa dunia batin dapat mengurangi efek penindasan dari dunia lain padanya dan itu jauh lebih kuat dari biasanya karena energi primordial yang merembes ke dalam. Tetapi Dion hampir merasakannya untuk teknik budidaya yang begitu sulit. Itu seharusnya memberi dia lebih banyak. Namun, baru sekarang Dion menyadari bahwa dia bodoh. Atau, lebih tepatnya, bakatnya dalam pengembangan energi telah sangat tertahan, sehingga dia tidak dapat melihat jalan ini sampai dia membangunkan hak kelahirannya. Pembangunan dunia batinnya menggunakan meridiannya sebagai template. Dion tidak sepenuhnya memahami apa maksud awalnya, tapi itu karena template ini tidak terkait dengan alkimia susunan, melainkan sihir. Teori di balik susunan dan lingkaran sihir sangat berbeda secara mendasar sehingga Dion tidak dapat menarik persamaan di antara keduanya. Faktanya, Dion kurang percaya pada bakat jalur energinya sehingga dia menunda-nunda bahkan untuk mendalami dunia. Namun, sekarang, hal-hal yang tadinya begitu asing baginya tiba-tiba menjadi sederhana dan tidak dapat dipercaya. Jika seseorang mengatakan bahwa tujuan alkimia susunan adalah untuk mengubah hukum alam semesta di ruang tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan, sihir bergantung pada meridian itu sendiri. Di zaman kuno, semua orang membudidayakan persis seperti yang dilakukan burung banteng. Energi akan diserap berdasarkan preferensi Anda dan digunakan untuk melemahkan tubuh secara langsung. Seiring waktu, sistem kerangka dan otot tubuh Anda akan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. P alpha PD alpha petik terbalik nonu 1 petik terbalik SOM namun, seiring berjalannya waktu dan manusia menyadari betapa sulitnya mengikuti jalur Titan dan Iblis, mereka mulai menemukan solusinya sendiri. Mungkin daripada mencoba meniru metode kultivasi yang tidak diciptakan untuk mereka, mereka akan mencoba mencari jalannya sendiri. Saat itulah studi tentang tubuh manusia dimulai dan sistem meridian misterius ditemukan. Orang-orang segera menemukan hubungan rumit antara 108 meridian dan menemukan bahwa pola itu sendiri memiliki kekuatan tertentu di alam.
Pola dan rasio ini akan ditemukan dalam hal-hal yang tampaknya acak, baik itu konstelasi, kelopak bunga, siklus hidup, takdir, keyakinan. Saat itulah praktik sihir dimulai dan orang-orang mulai memahami mengapa alam semesta begitu sering meniru pola-pola tersebut dan bahwa jika Anda memasukkan energi ke dalam pola-pola ini, hal-hal luar biasa yang dapat Anda capai tidak akan ada habisnya. Ini baru saja menjadi penting bagi Dion karena dia menyadari bahwa jika dunia batinnya menggunakan meridiannya sebagai templat, jiwanya sebagai panduan, dan keinginannya sebagai substansinya. Itu berarti penggunaannya tidak hanya terbatas pada menghilangkan efek menekan pada dirinya. Berapa banyak energi yang dapat disimpan Dion jika dia memperlakukan dunia batinnya seperti alam semesta pribadinya? Dunia batinku terkait erat dengan meridianku. Saya terus khawatir tentang apa yang dapat ditangani oleh meridian saya. Padahal kenyataannya saya memiliki tangki yang hampir tidak bisa dipecahkan untuk menangani semua ini. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa dunia batinnya bertindak persis seperti yang dilakukan. Dantian legendaris. Wajar jika dia tidak sepenuhnya memahami hal ini mengingat Dantian adalah sesuatu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang melampaui alam abadi. Manusia memiliki jumlah energi terbatas yang dapat mereka tangani sekaligus. Faktanya, sebagian besar budidaya meningkatkan batas atas ini dengan memperkuat tubuh dan meridian. Inilah sebabnya mengapa dua bidang budidaya pertama ada. Batas normal manusia hanya dapat menangani energi yang disediakan oleh 108 meridian. Dengan membatasi aliran energi ini melalui pembuluh darah yang sempit atau tersumbat, alam semesta sebenarnya menyelamatkan manusia dan binatang dari diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki talenta miskin tidak memiliki konstitusi yang diperlukan untuk menahan energi dalam jumlah besar, sedangkan mereka yang memiliki talenta baik memilikinya. Apa yang sebagian besar penggarap pesawat fana tidak tahu adalah bahwa pembatas ini bahkan lebih ganas dari yang mereka kira. Terletak tepat di atas pusar adalah dunia batin terpisah yang sangat mirip dengan mata pikiran. Kecuali, alih-alih terhubung dengan jalur jiwa, dunia terpisah ini terhubung dengan jalur energi dan dikenal sebagai Dantian. Ketika makhluk abadi membangunkan dunia ini, mereka mendapatkan akses ke kumpulan energi yang jauh melampaui imajinasi mereka. Seseorang yang sekuat Guru Agung Dion akan memiliki Dantian yang mencakup batas yang hampir tak terbatas dan tidak dapat dijangkau. Hanya pada titik itulah seseorang dapat menyebut dirinya seorang kultivator sejati. Tapi, apa yang akan terjadi jika seorang jenius menemukan cara untuk menghindari masalah ini? Apa yang akan terjadi jika jenius yang sama ini menemukan cara untuk mendapatkan akses ke kumpulan energi pada tingkat ini? Namun apakah ia juga melewatkan langkah yang mengharuskan tubuh mereka untuk mampu menahannya? Inilah mengapa guru besar Dion menyebut dunia batin, suaka sebagai teknik budidaya energi terhebat yang pernah diciptakan. Meskipun Dantian dan mata pikiran digambarkan sebagai dunia yang terpisah, keduanya terkait erat dengan orang yang melahirkannya. Misalnya, ketika Putri Suci memasuki mata pikiran Dion, dia tahu bahwa dia dapat merusak Dion dengan melakukan hal itu. Sederhananya, meski disebut dunia yang terpisah, mereka tidak terpisah sama sekali. Apapun yang terjadi di dalamnya dapat berdampak langsung pada dunia nyata. Artinya, jika Dantian dibangunkan terlalu dini, penggunanya akan mati jika tidak bersiap. Namun, teknik perlindungan dunia batin benar-benar berbeda. Itu tidak terkait erat dengan Dion, dan kerusakan yang terjadi di dalamnya terpisah dari dirinya. Rasanya seperti mendapatkan Dantian tanpa kekurangan. Tentu saja Dion tetap harus berhati-hati. Jika dia memberi dunia batinnya tugas yang terlalu berat untuk ditangani, ada kemungkinan dunia itu bisa dihancurkan. Jika itu terjadi, dia harus menyegel kembali budidayanya untuk membangunnya kembali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1162 hitam. Meski begitu, hal seperti itu hanyalah hal yang sepele mengingat manfaatnya. Ini karena meskipun Dion membutuhkan waktu untuk menarik energi dari dunia luar ke meridiannya. Transfer energi antara dunia batin dan meridiannya harus terjadi secara instan. Saya tidak harus memilih di antara energi-energi ini. Mata Dion menajam. Aku akan mengambil semuanya. Maka Dion mulai berkultivasi, perlahan-lahan mempelajari batasannya sendiri seiring berjalannya waktu. Saat ini, dunia batinnya hanya berukuran 10 meter kali 10 meter, jadi pasti ada batasan jumlah energi yang dapat ditampungnya. Namun, Dion memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pengguna teknik ini. Faktanya, dia punya dua hal. Poin pertama adalah dunianya jauh lebih kuat. Biasanya, dengan ukuran dunia sebesar ini, dia bisa mengisi meridiannya 2 kali lagi. Artinya, jika meridiannya mengering, dia akan mampu memanggil dunia batinnya 2 kali lagi. Namun, dunianya jauh lebih kuat daripada dunia lain karena betapa kuatnya energi primordial yang dihasilkannya. Dion percaya bahwa batas atasnya sebenarnya 5 kali lipat, angka yang akan meningkat seiring dia memperluas dunianya. Poin kedua mungkin yang paling penting, dia memiliki inti energi.
Jangankan 5 kali, 5 juta kali pun tidak akan cukup. Tidak mengherankan, energi di dalam kotoran binatang itu terlalu besar untuk ditangani oleh dunia batin Dion. Jadi, hal pertama yang dilakukan Dion adalah mengekstrak energi dari pembuluh darah spiritualnya, mengisi meridiannya dengan energi yang paling ia kenal, energi esensi. Meski begitu, tindakannya benar-benar berbeda dari biasanya. Biasanya Dion hanya membutuhkan 10 batu yang sangat besar untuk mengisi meridiannya sampai penuh. Tetapi sebenarnya dia membutuhkan hampir 2000 batu sebelum dia merasa bahwa dia mendekati batasnya. Perbedaan seperti itu benar-benar mengguncangnya, menyebabkan pikirannya menyimpang selama beberapa jam sebelum akhirnya dia kembali fokus. Akhirnya, dia mulai mengerjakan kotoran binatang itu. Sesuatu memberitahunya bahwa menemukan pasokan energi yang siap sedia di dunia ini seperti menemukan oasis di tengah Sahara, dia harus memanfaatkannya. Karena dia kurang berhati-hati dengan dunia batinnya dibandingkan dengan meridiannya, proses ini lebih cepat meskipun membutuhkan energi 5 kali lipat. Dion perlahan-lahan menguraikan energinya, memisahkannya ke dalam beberapa kategori dan menggunakan ketuhanan bawaannya atas dunia batinnya untuk memisahkannya. Namun, ini menyumbang kurang dari 1/10% energi di dalam kotoran binatang itu. Namun, Dion tidak mau meninggalkan apapun sehingga dia mulai menyalurkan sisanya ke dalam inti energi. Meskipun dia tidak bisa mengendalikannya, seperti yang dia duga, inti energi itu seperti spons. Tidak perlu diminta untuk menyerap energi. Baru setelah hampir seluruh energi di dalam kotoran binatang itu hilang, kepala burung banteng itu terangkat ke atas, akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tubuhku terasa jauh lebih baik sekarang, jadi kenapa aku tidak bisa bergerak? Rasa frustrasi Dion semakin bertambah. Ini adalah situasi di mana dia harus tetap tenang, namun dia merasa semakin sulit untuk melakukannya. Secara logika, sejak dia datang ke sini, pasti ada cara untuk kembali. Tapi serangan terus-menerus pada pikirannya membuatnya sulit untuk mempertahankan satu pemikiran terlalu lama. Kehendak Kaisar Iblis tidak berfungsi. Energi esensi tidak bekerja. Kehendakku sangat lemah. Susunan pertahananku tidak cukup kuat untuk mengambil dan menggerakkan tubuhku. Omong kosong apa ini? Dion berpikir untuk menghabiskan beberapa hari pada susunan teleportasi tingkat komet, berharap itu akan cukup untuk membawanya ke desa manusia. Lagi pula, sejak dia naik ke tingkat komet, dia belum pernah membuat satu pun susunan tingkat itu mungkin bisa sedikit menenangkan pikirannya. Bahkan sekarang dia telah menembus tingkat bulan, dia bahkan lebih bersemangat untuk menggunakan kemampuannya. Tapi, ada sesuatu yang memberitahunya bahwa itu akan berhasil. Tidak peduli apakah susunan seperti itu akan cukup untuk menerobos ruang ini. Membangun susunan yang sulit ketika dia tidak bisa fokus pada satu hal selama lebih dari beberapa detik adalah mimpi belaka. Dan, kalaupun itu berhasil, siapa bilang manusia akan menyambutnya? Setiap kali Dion menyuruh dirinya untuk tenang, itu seperti memasukkan lebih banyak udara ke dalam bejana yang sudah terisi. Jika dia terus menggunakan pendekatan konyol seperti itu, dia mungkin akan meledak. Dia datang ke sini lagi? Dion membeku, perasaan ketuhanannya terfokus pada burung banteng. Tapi, saat dia menyadari apa yang terjadi, kecepatan burung banteng sudah membawanya ke permukaan. Burung banteng itu menyenggol tanah dengan bingung, akibatnya tubuhnya yang proporsional dan lucu hampir terjungkal. Ia tidak dapat memahami mengapa mahakarya surgawinya menjadi begitu membosankan. Ini benar-benar panik. Ia telah menghabiskan 10 tahun kesakitan dan sembelit yang tak ada habisnya untuk mempersiapkan kelahiran bayinya. Tapi sekarang semuanya hancur. Bagaimana bisa menerima hal seperti itu? Tidak. Burung banteng menggeleng keras, ini tidak mungkin benar. Jika Dion mengetahui pentingnya kotoran binatang ini bagi burung banteng, dia tidak akan pernah mengambil risiko mengambil semua energinya. Meskipun kesimpulan awal Dion tampak masuk akal, dia kehilangan bagian penting dari persamaan tersebut. Binatang buas di zaman itu sangat menyadari betapa sulitnya menghadapi energi kekacauan. Meskipun jumlahnya lebih banyak, namun sulit untuk digunakan. Rasanya seperti terjebak di lautan. Tentu saja, jika Anda haus, Anda akan dikelilingi oleh air. Namun, apa gunanya garam bagi Anda? P-Alpha PD Alpha petik terbalik Nonu 1 petik terbalik SOM mengetahui hal ini. Spesies-spesies yang bertahan hingga hari ini harus membuat transisi menjadi lebih mudah bagi bayi mereka yang baru lahir. Beberapa membiarkan bayi mereka yang baru lahir tumbuh di dalam perutnya hingga dewasa, sementara yang lain menggunakan metode seperti burung banteng ini. Apa yang telah dilakukan Dion sama dengan membunuh bayi burung banteng untuk bertahan hidup. Tanpa energi lembut dan terurai dalam kotoran binatang, mereka tidak akan dibiarkan beradaptasi secara perlahan terhadap energi kekacauan. Lebih buruk lagi, ibu mereka akan menjadi terlalu lemah setelah melahirkan mereka untuk berburu dan membuat tumpukan lagi. Pada akhirnya, mereka akan mati. Burung banteng menghentakkan kakinya yang kuat seperti burung unta, jelas terlihat sangat marah.
Spesies mereka hanya bisa melahirkan sekali seumur hidup, namun hancur. Semuanya hancur. Dion mungkin berpendapat bahwa burung banteng itu bodoh jika meletakkan sesuatu yang begitu penting di tempat terbuka. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa burung banteng itu awalnya bermaksud buang air besar di sarangnya? Itu gagal karena makanan terakhirnya. Karena pertarungan dahsyat tersebut, burung banteng menjadi terlalu gelisah untuk menahannya lebih lama lagi. Burung banteng kehilangan seluruh rasionalitasnya, meninggalkan lubang demi lubang di tanah dengan kaki belakangnya yang kuat. Ia mencoba menahan diri untuk tidak menyerang mahakaryanya, berharap dengan segala harapan bahwa ia telah salah melihat, bahwa mungkin kenyataan akan berubah saat ia melihatnya lagi. Namun, kenyataannya kejam. Setelah menoleh dan melihat ke belakang untuk ketujuh kalinya, burung banteng akhirnya tidak tahan lagi. Kakinya yang kuat menyerang tumpukan kotoran setinggi beberapa meter. Pada saat berikutnya, ia mengayunkan kaki belakangnya ke depan dengan tendangan yang marah. Seberkas energi biru mengikuti lengkungan indah yang aneh itu, sangat berlawanan dengan penampilan konyol binatang itu. Di dalam tumpukan itu, Dion hanya bisa menghela nafas. Dia sudah berada di sini selama 3 hari dan yang dia capai hanyalah meneriaki dirinya sendiri secara membabi buta. Dia tidak bisa melakukan apapun dengan efisien. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun, dan dia hanya bisa menyaksikan serangan yang terlalu kuat untuk dia tahan menghantamnya tepat di samping. Menghancurkan susunan penyembunyiannya seperti kaca dan membuatnya terbang. Udara di paru-paru Dion menghilang dalam satu gerakan, menyebabkan matanya melotot keluar saat tubuhnya berubah bentuk secara tidak wajar. Dalam waktu singkat itu, naluri tajam burung banteng menangkap tikus mondok telanjang yang dianggapnya hanya khayalan belaka. Otak kecilnya berputar sebelum ia mengerti. Itu salahnya, tikus telanjang itu merusak mahakaryanya. Saat Dion menyaksikan burung banteng menyerbu ke arahnya, matanya bahkan tidak tenang. Dia tidak merasa takut, dia hanya marah luar biasa. Beraninya makhluk bodoh dan jelek ini, terlalu bodoh untuk melindungi apa yang dianggap penting, mencoba menjauhkanku dari orang yang kucintai. Darah titannya menderu, urat biru tua mengalir ke seluruh tubuhnya yang berkerut. Pada saat itu, Dion merasakan hal yang sama yang dirasakan miliaran ras manusia purba. Inferior hanya karena spesies tempat mereka dilahirkan. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, tubuhnya terbentur benda yang terlalu keras untuk dijadikan pohon. Namun, justru itulah yang terjadi. Dan kemudian, penglihatannya menjadi hitam. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1163 percayalah padaku. Hal berikutnya yang didengar Dion adalah suara-suara yang bergumam, belum lagi air mata kesakitan. Apa yang terjadi padanya? Entahlah, dia menghilang begitu saja. Suara isak tangis memenuhi ruangan kosong itu. Dia menghilang, ya, dan dia kembali seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi pada tubuhnya? Bagaimana dia bisa hidup? Suara gemetar kepala mengganggu kalimat itu saat Dion samar-samar merasakan tetesan air mengenai tubuhnya. Tidak, untung dia masih hidup. Bagus sekali. Isak tangis kembali memenuhi telinganya. Dia bingung. Bisakah kalian semua tidak mencium bau busuk itu? Aku senang kamu menangisiku, tapi bisakah kita membersihkanku dulu? Pikiran Dion menghilang saat dia sekali lagi kehilangan kesadaran. Suara air dan lembutnya tangan yang mengalir di kulitnya menjadi hal berikutnya yang dirasakan Dion. Dia masih tidak bisa melihat apa-apa, tidak peduli bagaimana dia mencoba, tapi gumaman samar membuatnya merasa hangat. Aku meninggalkanmu selama beberapa bulan dan kamu pergi dan membiarkan ini terjadi padamu. Terdengar dengusan halus. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhmu, tapi membayangkan tubuhmu bisa sembuh begitu cepat, itu di luar logika. Tetesan air jatuh ke tubuh Dion sekali lagi, tapi entah bagaimana dia merasa itu tidak ada hubungannya dengan air yang membasuhnya sebelumnya. Kamu menjadi lebih tampan lagi. Bagaimana kalau kamu bangun dan tertawa tentang betapa beruntungnya kami memilikimu? Suara lembut itu sepertinya memohon. Itu menghancurkan hati Dion, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa bergerak. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu berat? Kami sebelumnya memindahkannya dengan lebih mudah, tetapi sekarang, sebuah suara khawatir memenuhi telinga Dion. Berat, apakah saya menjadi gemuk? Itu tidak masuk akal. Dia berasumsi siapapun yang berbicara adalah seorang seniman bela diri. Bahkan sebagai seorang wanita, memindahkan ratusan ribu jin seharusnya semudah bernapas. Jadi kenapa mereka tidak bisa memindahkannya lagi? Aku bergegas ke sini secepat yang aku bisa, maafkan aku. Lebih banyak tetesan air mata jatuh ke Dion, tapi tampak berbeda dari sebelumnya. Mereka dipenuhi dengan nafas kehidupan sehingga Dion merasa benar-benar segar. Ada apa? Kenapa kamu mengerutkan kening? Suara lain seolah bertanya pada orang pertama yang meminta maaf. Tubuhnya sehat. Tidak, ini lebih dari sekedar sehat, itu gambaran kesempurnaan. Tidak ada luka dalam, aku tidak tahu kenapa dia belum bangun.
Apimu tidak membantu, bukannya mereka tidak mau membantu, tapi tidak ada yang bisa membantu. Bahkan kekuatan hidupnya berkali-kali lipat dari tingkat normal, atau dia tidak akan pernah selamat. Ada jeda yang lama, dia tidak hanya bertahan hidup, dia juga sembuh hanya dalam beberapa jam jika apa yang kamu katakan itu benar. Bukankah seharusnya lebih sulit untuk menyembuhkan tubuh yang lebih kuat? Apa yang terjadi padanya? Entahlah, tapi menurutku ada keterputusan antara pikirannya dan watak konstitusinya. Darahnya liar, buas, penuh nafsu, dan tidak terkendali, tapi dia masih berusaha mengendalikan semuanya. Jika dia melepaskannya, bukan saja dia sudah terbangun sejak lama, dia juga akan sembuh bahkan dalam waktu kurang dari beberapa jam. Dion bisa mendengar semua ini, tapi dia bingung. Konstitusi secara langsung memengaruhi kepribadian Anda. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Sejak kelahirannya, dia menjadi sangat sombong, ceroboh, dan penuh nafsu. Faktanya, dia masih ingat pernah bertemu Delia dan Mei Ying saat pertama kali datang ke Focus Academy. Dia masih ingat betapa sombongnya dia hingga mempermalukan keluarga pilar Akademi Focus meskipun mereka bisa saja membunuhnya dengan satu jari. Dia bahkan tidak perlu menyebutkan semua tindakannya yang ceroboh. Bisa dikatakan kepribadian Dion memang dibentuk oleh konstitusinya, meski dicuri darinya saat lahir. Namun, ia dilahirkan dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh pengguna lain dari konstitusi ini, bakat jiwa luar biasa yang memberinya kecerdasan yang menantang dunia. Jadi, dia perlahan-lahan mencoba untuk keluar dari sifat bawaannya. Dari kata-kata suara itu, Dion hampir tidak bisa memahami bahwa keadaan pikirannya yang kacau bukan karena dunia tempat dia berada. Atau, lebih tepatnya, bukan sepenuhnya karena dunia itu. Sebaliknya, dunia telah memperbesarnya berkali-kali lipat. Dion berjuang. Keseimbangan. Aku butuh keseimbangan. Sebuah erangan terdengar di seluruh ruangan menyebabkan kedua suara yang berbicara itu mengarahkan kepala mereka ke arah Dion. Dion, Dion, mereka berdua berseru serentak bergegas ke sisinya. Baru sekarang Dion samar-samar bisa melihat sosok wanita cantik berambut ungu dengan lekuk tubuh yang keterlaluan. Dia ingin membenamkan kepalanya untuk berdiri di samping wanita cantik berambut biru keperakan dengan lekuk tubuh yang sederhana, namun tampilan eksotis yang membuatnya mabuk. Bahkan dalam situasi ini, darah titannya menderu-deru. Seberapa baik rasanya menidurkan keduanya secara bersamaan? Itu berkata, Madeline, Lee, suara Dion nyaris tak terdengar. Beri, aku, pil. Kedua wanita itu mengerjap bingung. Pil apa? Mereka tidak memiliki pil yang mampu membantunya. Yang Anda maksud bukan pil kebangkitan konstitusi, bukan? Lee berkata dengan kaget. Tidak, tidak. Tentu saja tidak. Karena hal-hal itulah kamu berada dalam situasi ini, kamu cukup kuat. Biarkan kami mengambil sebagian bebanmu. Jika kamu terus melanjutkan omong kosong ini, aku akan menamparmu kembali ke dalam akoma. Dion tidak bisa menahan tawa. Dengan bergabungnya Clara, Lee yang pemarah menjadi lebih patuh untuk meredakan perundungan yang dilakukan Clara. Tapi, Dion masih ingat gadis tomboy bersampul kulit yang selalu berusaha sekuat tenaga untuk melupakan betapa dia sangat mencintai menjadi seorang putri. Faktanya, itulah Lee yang membuatnya jatuh cinta. Percayalah kepadaku. Ada keheningan yang menyesakkan selama beberapa saat sebelum Dion mendengar suara HMPH yang menantang diikuti dengan cairan lezat yang familiar merembes melalui bibirnya. Karena dia membutuhkan keseimbangan. Konstitusi apa yang lebih baik untuk memberikan kepadanya konstitusi yang telah dia rencanakan untuk dibangunkan selama ini? Saat pemasukan energi memenuhi tubuh Dion, tangan jahatnya terulur keluar, menggenggam dua pinggang ramping dan menyeringai mendengar suara jeritan menggemaskan mereka. Kamu seharusnya terluka, kami sudah lama mengkhawatirkanmu dan sekarang kamu melakukan ini. Clara benar, mesum. Suara protes Lee sama sekali berbeda dari erangan yang segera keluar dari bibir halusnya. Sedangkan Madeline, dia hanya terkikik seolah mengharapkan hal seperti ini. Mereka berdua mau tidak mau kehilangan keinginan untuk menolak saat kenikmatan api Aurora memasuki tubuh mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1164 begitu banyak. Vitalitas Dion telah melonjak ke tingkat yang tidak saleh. Staminanya seakan tak ada habisnya dan aura binatangnya seakan menundukkan garis keturunan Ri dan Madeline dalam sekejap. Tidak hanya dia adalah nenek moyang semua manusia, dia juga seorang raja binatang yang memerintah semua makhluk. Darah titannya mengalir, naik secara gila-gilaan saat dia duduk, menusuk ke dalam tubuh menggairahkan Madeline dengan kecepatan yang hampir gila. Dia mencengkeramnya erat-erat dengan tangan kanannya sambil menempel pada Ri dengan tangan kirinya. Bibirnya membelai leher ramping mereka, sementara tangannya tidak puas dengan tubuh lembut mereka. Kepercayaan kedua istrinya terhadap dirinya sangatlah besar. Saat mereka berdua menyadari bahwa Dion ingin mengarahkan energi dalam tubuh mereka ke jalur tertentu, mereka jatuh ke pelukannya, menerima keinginannya dengan sepenuh hati. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bergabung menjadi satu dengan Dion sejak jiwanya terbuka.
Mereka telah lupa betapa nikmatnya hasrat mereka menjadi maksimal. Betapa menenangkannya stamina mereka terisi setiap saat, dan betapa hangatnya hati mereka ketika Dion tampaknya bereaksi secara bawaan terhadap setiap keinginan mereka. Mata Madeline mau tidak mau melebar. Dia tidak tahu teknik budidaya apa yang Dion gunakan, tetapi dia tiba-tiba merasakan dirinya mengetuk pintu alam surga. Dia begitu terhanyut dalam kenikmatan sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Ini belum tentu merupakan hal yang baik. Setelah melewati banyak kesengsaraan, Madeline memahami pentingnya persiapan, terutama mengingat bakatnya. Dia hampir keluar dari dunia kesenangannya dan menjadi sedikit panik. Dia seharusnya tidak menyentuh alam surga selama 1,5 hingga 2 tahun lagi. Apa yang terjadi? Namun, saat Dion merasakan kepanikan istrinya, ia langsung menenangkannya. Pikirannya dipenuhi dengan keyakinan yang telah hilang sebelumnya. Jika istriku tidak mau menjalani persidangannya sekarang, maka surga pun harus menunggu. Momentum perputaran meridian Madeline menjadi tenang seolah-olah mereka merasa keinginan Dion tidak dapat diganggu-gugat. Suasana dominasi terpancar dari Dion saat kehadiran Kaisar menutupi ruangan. Madeline dan Ri mau tidak mau merasa aman dan tenteram, seolah-olah semua masalah di dunia akan hancur jika pria yang memegangnya dengan cinta dan pemujaan. Ri menempel pada Dion, bibirnya yang sedingin es menutupi bibirnya saat dia kesurupan. Madeline segera mengikuti di belakangnya, seruan 2 burung phoenix yang dipenuhi kesenangan memenuhi ruangan. Darah ungu di dalam pembuluh darah Madeline terpompa, menyebabkan benih keyakinan ametis merespons dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lapisan pemahaman dan konsep kompleks yang sebelumnya tidak dapat dipahami Madeline tiba-tiba menjadi lebih sederhana karena apinya akan menghancurkan penghalang niat ke-7 untuk naik ke tingkat ke-8. Energi primordial mengalir ke Ri saat tombak Dion menembusnya. Pada saat itu, pemerintahan Ratu Elvin yang tidak aktif melonjak kegirangan. 20 tahun. Sudah 20 tahun sejak Ri membangunkannya untuk pertama kalinya, namun hal itu diabaikan sepenuhnya. Elf dikenal sebagai jembatan evolusi antara manusia dan malaikat. Namun, tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa semua malaikat lebih hebat daripada elf, sama halnya tidak akurat untuk mengatakan bahwa semua elf lebih baik daripada manusia. Sepanjang sejarah, evolusi akan mengalami banyak puncak dan lembah. Hal yang sama terjadi ketika suatu spesies mendominasi suatu era, sebelum musnah, hanya untuk memunculkan spesies baru yang mendominasi. Ini adalah cara dunia. Ada 4 zaman utama dalam sejarah dunia persilatan. Era kekacauan, era purba, era keemasan, dan era modern. Manusia yang mendominasi era chaotik adalah para titan dan iblis. Manusia yang mendominasi era primordial adalah malaikat. Manusia yang mendominasi era keemasan adalah para elf dan kurcaci. Alasan malaikat dikenal sebagai puncak evolusi manusia adalah karena masa pemerintahan mereka paling lama. Adapun para elf dan kurcaci, pemerintahan mereka berlangsung paling singkat. Akibatnya, potensi puncaknya tidak pernah terlihat. Menanggapi hal tersebut, secara luas diterima bahwa malaikat adalah subspesies unggul. Namun, para elf, seperti halnya para titan, menerima konstitusi tingkat dewa mereka sendiri. Kehendak mereka diteruskan oleh alam semesta bahkan hingga era modern, sehingga warisan mereka dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Meskipun banyak hal tentang para kurcaci yang telah dilupakan, setidaknya warisan para elf masih hidup hingga hari ini. Ratu Elvin tampaknya merangkul sifat sombong Kaisar Titan, bereaksi sama positifnya dengan garis darah Phoenix Madeline terhadap Dion. Ketika Dion bertemu Ri, dia segera mengetahui bahwa garis keturunannya bertentangan. Di satu sisi adalah darah Snow Kitsune-nya, di sisi lain adalah benih keyakinan Void Kitsune-nya, dan di sisi lain adalah konstitusinya. Namun, bukan hanya kedekatan yang menyebabkan bentrokan ini. Elf sangat mirip dengan ras manusia yang dominan di era modern, seperti baik kuadran peringkat ketiga maupun kuadran peringkat pertama didominasi oleh ras manusia ini. Kuncinya di sini adalah hubungan elf dengan alam melampaui tingkat binatang normal, itulah sebabnya banyak dari mereka menekankan jalur jiwa. Namun, Ri terlahir sebagai makhluk setengah binatang, sesuatu yang memperburuk bakat jiwanya. Bagaimana sebuah konstitusi yang sangat bergantung pada jiwa bisa bertemu dengan tuan rumah yang memiliki bakat jiwa yang begitu buruk? Bentrokan tidak bisa dihindari. Di luar ruang pelatihan, Mia dan Bella yang pertama kali menemukan Dion dalam keadaan setengah mati sedang menunggu dengan cemas. Dengan rajin memberi makan bayi binatang surgawi yang tampaknya tumbuh jauh lebih lambat dibandingkan binatang lainnya. Sudah lebih dari sebulan sejak mereka berada di sini, tetapi mereka masih belum dewasa seperti hari pertama mereka bertemu. Saat keduanya hendak memeriksa Ri dan Madeline, suara yang datang dari ruang istirahat terdengar ke arah mereka. Kedua saudara kembar itu saling memandang dan tersipu malu. Di satu sisi, mereka senang Dion sudah bangun, tapi di sisi lain, bukankah ini terlalu cepat? Biasanya Dion akan memasang susunan penyembunyian,
tapi yang jelas dia tidak berpikir untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Pada akhirnya, si kembar hanya bisa menutup telinga bayi-bayi binatang malang itu dan berdiri dengan canggung. Meski mereka ingin pergi, tidak banyak tempat yang bisa dikunjungi di dalam menara. Setiap tempat hanyalah ruang pelatihan. Terakhir kali mereka berjalan tanpa tujuan, mereka secara tidak sengaja menemukan waktu sendirian Delia dan Ellie. Mereka tidak ingin mengambil risiko hal seperti itu lagi. Kedengarannya mereka sangat menikmatinya. Bella bergumam. Mia memelototi adik perempuannya, tapi Bella hanya terkikik. Kedua saudara perempuan itu menghela nafas. Mereka bertanya-tanya apakah mereka akan pernah menemukan cinta seumur hidup mereka, tapi mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menyingkirkan pikiran itu. Memikirkan hal seperti itu hanya akan menyakiti mereka. Mereka tahu lebih dari siapapun tentang keadaan mereka saat ini. Separuh dari tubuh mereka telah membusuk hingga mereka hanyalah zombie hidup. Jangankan menarik perhatian seorang pria, bahkan jika mereka berhasil melakukannya, apa gunanya? Mereka beruntung bisa hidup 10 tahun lagi dan bisa melupakan punya anak. Mengingat keadaan tubuh mereka, separuh rahim mereka sudah menjadi gurun tandus. Kedua saudara perempuan itu merasa bahagia karena penyelamat dan dermawan mereka dapat menikmati cinta dalam hidupnya. Namun mereka tidak berani memikirkan orang lain selain satu sama lain setelah melewati titik tertentu. Gadis-gadis seusia mereka terlalu rentan untuk jatuh cinta pada pangeran tampan menawan yang menyapu mereka dari kehidupan buruk untuk memberi mereka petualangan dan kebahagiaan. Namun, mereka tidak akan pernah memaafkan diri mereka sendiri jika membebani Dion dengan cara apapun, meskipun itu adalah cinta mereka. Memaksa tersenyum dan mengubur perasaan mereka, si kembar kembali merawat bayi-bayi binatang buas itu. Mereka cukup bersyukur karena mendapat kesempatan mendapatkan kebahagiaan sejati sebelum hidup mereka berakhir, tidak perlu meminta lebih. Di dalam ruangan, gelombang kenikmatan yang liar terus bergelombang. Ri tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi dia bisa merasakan mata pikirannya meluas ke tingkat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Di masa mudanya, Ri telah jatuh cinta dengan alkimia arai. Meskipun dia tidak pandai dalam hal itu masih menjadi alasan besar dia jatuh cinta pada Dion. Dia masih ingat ketika Dion mengupas buah yang hanya bisa dilakukan ibunya sebelum menggunakan disiplin yang sangat dia cintai. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1165 ditipu. Namun, seiring berjalannya waktu, Ri menjadi terobsesi untuk menjadi cukup kuat untuk membantu Dion, untuk memikul bebannya bersamanya. Karena itu, dia menyadari bahwa meskipun dia menyukai alkimia arai, tidak masuk akal baginya untuk menghabiskan waktu untuk itu. Seiring waktu, dia mulai menghabiskan lebih sedikit waktu untuk membahas masalah ini, mendorongnya ke belakang pikirannya untuk mencari kekuasaan. Dia dengan rajin mempelajari garis keturunan Snow Kitsune dan menggali rahasia benih keyakinannya berkali-kali. Meskipun terkadang dia teringat hari-hari di mana dia dan Dion begadang berjam-jam membicarakan teori alkimia susunan, dia merasa bahwa dia perlu untuk tumbuh dewasa. Semakin Ri mengesampingkan jalur jiwa, semakin menyusut konstitusinya. Tanpa memahami sepenuhnya alasannya, hal ini menyebabkan siklus Ri yang berupaya mencapai jalur efisiensi. Yang menyebabkan lebih banyak pengabaian, yang pada gilirannya membuatnya semakin sulit berkomunikasi dengan konstitusinya. Ketika mata pikiran Ri mulai berkembang, semua perasaan yang telah dia kubur dalam-dalam muncul kembali. Karena jiwa mereka terhubung, hati Dion mulai terasa sakit saat dia dengan lembut memegangi tubuh kecil Ri. Di antara istri Dion, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Ri membayar harga terberat untuk bisa bersama Dion. Dia tampaknya memiliki dorongan yang kuat untuk menjadi sempurna, untuk tidak pernah membebani Dion, sehingga dia bahkan menekan kepribadiannya sendiri. Dion telah memperhatikan hal ini, bagaimana mungkin dia tidak? Jiwa mereka terhubung. Masalahnya adalah masalah ini tidak bisa disimpulkan hanya dengan mengatakan kepadanya bahwa semuanya baik-baik saja. Yang dibutuhkan Ri adalah apa yang terjadi sekarang. Dia membutuhkan sebuah pintu untuk terbuka di sepanjang jalan yang dia sendiri cintai. Dia membutuhkan harapan untuk berkembang dengan cara yang memberitahunya bahwa tidak apa-apa menjadi Alexandria. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah Ri saat jiwa bawaannya terbangun. Mata pikirannya tumbuh dengan kecepatan eksponensial, mencapai lebih dari 100 kali ukuran aslinya. Itu segera menembus batas atas Clara. Di masa muda Ri, auroranya berwarna biru es. Dion bertanya-tanya mengapa, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Setelah benih iman Kitsune yang kosong terbangun, auroranya menjadi hitam pekat. Saat itulah Dion menganggapnya sebagai efek dari garis keturunan binatang buasnya. Namun, warnanya berubah sekali lagi, menyebabkan Dion berseri-seri dengan bangga dan gembira saat dia melihat mata biru keperakan istrinya yang indah berkedip dalam warna hitam emas kerajaan. Di dunia yang terpisah, saat mata pikiran Ri meledak, kegembiraan meningkat ke tingkat yang baru. Menggambarkan dunia yang subur adalah sebuah pernyataan yang sangat meremehkan. Pepohonan menjadi sangat tua sehingga bahkan 100 raksasa pun tidak dapat memeluknya.
Sungai mengalir begitu jernih, bahkan ikan yang lahir di dalamnya pun memancarkan cahaya suci. Buminya sendiri begitu gelap dan subur sehingga benih-benih bertunas hanya beberapa detik setelah ditanam. Segala jenis roh bergegas menuju pusatnya, mengamati kastil kristal yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Unicorn berlari kencang dan pegasi terbang. Peri terkikik dan bunga bermekaran. Raksasa berlengan banyak itu melompat ke depan ratusan meter dengan satu langkah, bahkan saat bayi naga berseru dengan suaranya yang belum dewasa, mencoba meniru auman orang tuanya. Di tengah kastil besar ini, pohon dunia mulai bersinar sekali lagi. Daun-daunnya yang mati menyembul dengan warna hijau yang tajam, kulit kayunya yang gelap menjadi cerah seperti emas yang hampir tidak alami. Orang-orang di dunia bersorak. Ratu mereka akhirnya terbangun. Di dunia lain, negeri para Dark Elf bergejolak. Peri tua yang dipenuhi kerutan duduk terpuruk di singgasana. Pada saat itulah kelopak matanya terbuka dan memperlihatkan mata merah keruh. Tekanan yang sangat besar menyebar ke seluruh kastilnya, menyebabkan mereka yang memiliki kemauan lebih lemah terjatuh, tidak mampu menahan kehadiran mata Asura. Tidak kusangka keluarga kami membayar harga yang mahal demi kepentingan orang lain. Ratu Elfin telah sadar akan garis keluarga Acaccia. Pengkhianat seperti kita tidak akan selamat dari kemarahannya. Sang tetua sekali lagi menutup matanya. Dia telah berjudi dan kalah. Pohon dunia tidak akan pernah membiarkan pemberontakan di kerajaan. Garis keturunan Elfin mereka yang dulunya adalah kekuatan mereka kini hanya bisa menjadi kutukan mereka. Mereka hanya memiliki dua jalan tersisa. Pertobatan atau kematian. Dion, Ri dan Madeline tidak menyadari kejadian ini. Dengan betapa Dion sangat merindukan istri-istrinya ditambah dengan nafsu abadi yang membara dalam dirinya, rakyat ratu tidak mungkin mengetahui bagaimana dewi mereka dirusak berulang kali. Mia dan Bella tertidur dan terbangun karena suara demam selama lebih dari seminggu sebelum mereka menunjukkan tanda-tanda melambat. Itu pun hanya karena Madeline memiliki tanggung jawab sebagai murid inti termuda yang pernah ditunjuk oleh Sekte Flaming Lily. Kabar baiknya adalah tidak seperti saat Dion menyakiti Ri setelah keluar dari cobaannya, kali ini dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan memastikan istrinya dalam kondisi prima. Pada akhirnya, Dion tidak bisa menghapus senyum di wajahnya. Dia duduk bersila, masih tidak mau melepaskan Ri dan Madeline, berniat untuk memeluk mereka selama waktu memungkinkan. Kekhawatirannya melayang seperti awan. Dunia mistik api emas? Dion bertanya. Mom, Madeline bersandar pada Dion, nya yang menjulang tinggi menempel di sisi kanannya. Apa yang tidak kamu katakan padaku? Dion bertanya dengan tatapan sedikit tajam. Madeline menghela nafas sebelum menjelaskan apa yang dikatakan sekte guru kepadanya. Suasana hati Dion yang baik hampir hancur oleh kemarahan teritorial. Mereka berani memikirkan wanitanya, tidak ada yang lebih dia benci selain bajingan yang memberinya ujian. Dia tidak pernah memaafkan Raja Belmont karena telah mengujinya, dan dia pasti tidak akan memaafkan sekte gagak emas ini. Dion merasa bahwa mereka yang ingin mengujinya selalu memiliki rasa superioritas. Mereka secara sewenang-wenang memutuskan seperangkat aturan mereka sendiri dan mencoba menerapkannya pada kehidupan orang-orang yang seharusnya tidak berhak mereka didikte. Seringkali, peraturan tersebut bahkan tidak masuk akal. Raja Belmont ingin Dion membuktikan bahwa dia lebih baik dari putranya. Omong kosong macam apa itu tadi? Madeline tidak hanya mencintai Dion dan bukan Lionel. Dion juga telah berkecimpung di dunia persilatan kurang dari 2 tahun saat itu sementara Lionel berusia lebih dari 20 tahun dan hidup dalam kondisi terbaik yang ditawarkan bumi. Bahkan jika Raja Belmont akhirnya turun dari jabatannya, itu hanya setelah Dion membuktikan dirinya berulang kali. Hingga saat ini, Dion masih merasakan hal yang sama. Siapa kamu yang akan mengujiku? Apakah kamu ayahku, ibuku, lalu apa yang memberi Anda hak untuk menghakimi? Sekarang Dion mengetahui bahwa aktivitas aneh sekte gagak emas hanyalah ujian rumit untuk melihat apakah Madeline mengatakan yang sebenarnya tentang memiliki suami dewa sejati atau tidak. Mereka sangat berani. Dion menggelengkan kepalanya. Begitu banyak orang yang ingin membuatku kesal akhir-akhir ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia tersenyum sekali lagi. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk marah pada kesempatan langka dia bertemu istrinya. Tentu saja, saya akan datang. Saya sangat tertarik dengan api emas ini. Madeline mengangguk. Saya mendengar bahwa persyaratan masuknya berada di antara tahap niat ke-7 dan tingkat api Dao setengah langkah. Bisakah Anda melakukannya? Masih ada 3 tahun lagi sampai itu dibuka. Dion menyeringai, mengulurkan tangannya ke pinggang Madeline agar api hitam dan putih menari di sepanjang mereka. Saya sedikit curang, tapi menurut saya tujuan menghalalkan cara dalam kasus ini. Jelas sekali, setelah Ri dan Madeline mendengar cerita tentang bagaimana Dion tiba-tiba memiliki begitu banyak niat tingkat 9, mereka sangat marah. Selalu melakukan sesuatu yang bodoh. Ri memelototi Dion, tapi, mengingat tubuh telanjang mungilnya masih menempel padanya, Dion tidak bisa menganggap serius amarahnya.
Ketiganya lupa waktu saat mereka mengejar. Kehangatan terasa di udara dan momen langkah PC pun turun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1166 tidak adil. Mengapa Mino tidak menyerang selama hampir setahun? Mengapa Aumen mundur hanya untuk kembali sekarang? Sudah lama sekali namun tidak ada di antara kalian yang punya jawaban. Raja Belmont yang acak-acakan duduk di singgasana batu, mengom pada para pelayannya. Anggota klan Elf, Jafari, Pakal, dan Kevesitas hadir, namun mereka hanya bisa menggelengkan kepala saat jatuhnya raja yang dulunya cerdas dan muda ini. Bahkan kepala Sicarius, ayah Ava, mau tidak mau menyesali jatuhnya teman lamanya. Rambut ungu Raja Belmont yang dulu subur telah mulai memutih selama bertahun-tahun. Istrinya tidak lagi muncul di depan umum bersamanya sejak hari itu, dan bayinya yang baru lahir, yang telah tumbuh menjadi seorang gadis muda yang cantik, hampir tidak berbicara dengannya. Beratnya mengusir putranya sendiri menghancurkan Raja Belmont. Dia yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat, tetapi dampaknya lebih dahsyat daripada yang mampu dia kendalikan. Kepergian tuannya kemungkinan merupakan pukulan terakhir yang menghancurkannya sepenuhnya. Dia praktis berubah menjadi orang gila yang tidak melakukan apapun selain merajuk dan minum sepanjang hari. Menyebut alkohol di dunia persilatan beracun adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Membandingkan alkohol di dunia persilatan dengan dunia fana seperti membandingkan tepung dengan debu malaikat. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengendalikan Raja Belmont. Raja Akasia menghabiskan hari-harinya merawat istrinya yang terluka. Patriark Pakal selalu lebih lemah dari Raja Belmont sejak awal. Patriark Kevesitas terbunuh dalam pertempuran setelah potensinya diubah secara paksa menjadi kekuatan pertempuran oleh Loki. Dan satu-satunya raja yang tersisa, Zabia, saat ini bersama para jenderal iblis yang tidak berpartisipasi dalam kampanye kuadran api emas dalam sebuah misi penting. Adapun ayah Ava, bukanlah tempatnya untuk mempertanyakan raja. Karena keluarga tersebut bersumpah untuk melindungi klan kerajaan, pastinya bukan dia. Kalau tidak, keluarga Belmont akan benar-benar hancur. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Raja Belmont. Mereka telah berkali-kali memberitahunya tentang musik di langit pada hari keluarga Aumen memutuskan untuk mundur, tapi jelas Raja Belmont tidak menyukai jawaban itu. Atau, lebih tepatnya, dia membuat ulah karena Aumen datang kembali, kemungkinan besar itu berarti Mino tidak ketinggalan terlalu jauh untuk menyerang. Betapa memalukannya hal ini, Mino berkemah tepat di luar parit alami mereka, di tanah mereka sendiri, namun mereka tidak berani menyerang mereka sekalipun dalam lebih dari 8 bulan terakhir ini. Di dalam kelompok Jafari, putra Dewa Dion, Sarit mengerutkan kening. Tapi, ibunya, Ulu, menutup bibirnya, menghentikan anak muda itu untuk mengutarakan pikirannya. Biarkan aku pergi, Bu. Anak laki-laki berusia 15 tahun itu berjuang untuk lepas dari genggaman ibunya. Raja bajingan itu perlu diberi pelajaran. Sarit sama sekali tidak menyembunyikan perkataannya. Dia adalah teman baik Putri Belmont. Faktanya, berkat Sarit dan Stella mereka mampu mempertahankan benteng dari serangan Uidah. Jadi, hampir tidak ada yang tahu lebih baik dari Sarit seberapa jauh sang raja telah jatuh. Ada alasan mengapa putrinya sendiri tidak berbicara dengannya lagi. Dan sekarang, ketika tugas seorang raja adalah menyatukan rakyat, dia meneriaki mereka dan memecah belah. Kapan yang dia lakukan selama perang hanyalah minum? Bajingan itu bahkan belum muncul di medan perang. Apa katamu? Raja Belmont mengalihkan amarahnya kepada remaja laki-laki itu, keagungan surgawi muncul dari dirinya. Kamu dengar apa yang aku katakan? Kamu orang tua yang menjijikkan. Sarit secara mengejutkan tidak terpengaruh. Ayahnya adalah Zabia dan ayah baptisnya adalah Dion yang legendaris. Pertarungan mereka yang nyaris pertarungan mistis masih dibicarakan di kalangan warga bumi hingga saat ini. Bagaimana dia bisa hidup sesuai dengan mereka berdua jika dia begitu mudah ditakuti oleh pria pengecut seperti itu? Kepala Sicarius menggenggam bahu Raja Belmont. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, maksudnya jelas. Jika Raja Belmont membungkuk begitu rendah hingga menyerang seorang anak, yang juga merupakan teman baik putrinya sendiri, tidak akan ada jalan untuk kembali. Namun, Raja Belmont tampaknya mulai melihat warna merah. Dalam pandangannya yang menyimpang, Saritlah masalahnya. Beraninya dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan putrinya daripada dirinya? Beraninya dia tidak menghormatiku di depan banyak orang seperti ini? Teruskan. Sarit menggeram. Lewati batas. Aku tantang kamu. Raja Belmont gemetar karena marah. Zabia dan Dion hanyalah anak kecil. Aku sudah hidup ratusan tahun. Apakah kamu percaya bahwa meskipun mereka ada di sini, mereka bisa menyelamatkanmu? Aku yakin ayahku dan ayah baptisku tidak perlu berbuat apa-apa untuk mengalahkan pria sepertimu. Sarit mendengus. Sarit mungkin tidak memiliki konstitusi, tetapi ia telah mendapatkan tubuh besar seperti ayahnya. Zabia memiliki tinggi lebih dari 3 meter saat dia masih remaja, dan Sarit mengikutinya dengan tinggi badan yang sudah mencapai 2,5 meter meskipun usianya sudah 15 tahun.
Pada akhirnya, garis keturunan Jafari mengalir melalui nadinya, dia tidak akan mudah terintimidasi bahkan oleh seseorang dari alam budidaya yang lebih tinggi. Raja Belmont gemetar karena marah bahkan ketika cengkeraman kepala Sicarius semakin kuat di bahunya. Aku tidak menyangka kamu akan terjatuh sejauh ini, Belmont. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar bagi banyak dari mereka memecah suasana yang menebal. Dion berjalan ke aula yang dikenalnya dengan wajah cemberut. Dia mengingat ruangan ini dengan baik, lagi pula ini adalah tempat pertama yang dia datangi ketika dia terbangun dari komanya. Itu juga merupakan tempat dia bertengkar hebat dengan orang tua Madeline. Perasaan ilahinya telah terkonsentrasi di ruangan ini untuk waktu yang lama, jadi dia tidak melewatkan apapun yang terjadi. Tapi, dia berbohong jika mengatakan bahwa dia tidak terkejut dengan perubahan sikap Raja Belmont yang tiba-tiba. Meskipun dia tidak menyukai Raja Belmont, dia selalu tampak seperti seseorang yang mempunyai pemikiran yang baik. Dion tidak pernah menyangka akan pingsan seperti ini. Dion mengabaikan Raja Belmont untuk saat ini, memilih untuk tersenyum ke arah beberapa wajah yang dikenalnya. Namun, yang membuatnya bingung adalah bahkan mereka yang dulunya adalah teman dekat pun memandangnya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Apakah ada sesuatu di wajahku? Dion tanpa sadar mendekatkan tangannya ke pipinya. Dia masih menderita PTSD karena dicuci dengan kotoran binatang selama berhari-hari, jadi dia khawatir mungkin ada sebagian yang tertinggal. Dari dalam bagian elf, Zaltaris berdiri dan berjalan menuju Dion. Dion ingat betul peri berkulit abu-abu dan bermata merah ini. Dia pernah menjadi musuh, tetapi mereka tumbuh menjadi hubungan yang bersahabat setelah dia menyelamatkan kerajaan Elfin. Dion bertanya-tanya apakah dia telah memenangkan hati Mithrandir dalam 20 tahun terakhir ini. Jika dia benar-benar tidak berhasil, Dion benar-benar harus membantu orang malang ini. Mata merah Zaltaris berkedip-kedip dengan cahaya aneh saat dia menutup jarak antara dia dan Dion. Tak lama kemudian hidung mereka praktis bersentuhan. Setelah beberapa saat hening yang canggung, gigi Zaltaris saling bergesekan saat dia mengamati Dion dari atas ke bawah. Dia meraung, memiringkan kepalanya ke langit-langit. Tidak adil. Kenapa kamu tantangan? Aku elf, bukannya aku diberkati dengan penampilan alam? Lebih baik kamu jauh dari Mithrandir, kamu dengar aku. Kamu bajingan, orang-orang di sekitar ruangan tidak bisa menahan tawa. Mereka benar-benar terpana dengan penampilan Dion karena dia terlihat seperti diukir dari logam surgawi. Jelas bahwa bahkan Dion sendiri tidak memahami perubahan apa yang dibawa oleh konstitusinya. Mendengar omong kosong Zaltaris, Dion hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mungkin jika kamu setuju untuk mengikutiku ke dalam menara daripada tetap tinggal di belakang untuk mengejar Rock, kamu tidak akan terlalu menyesalinya sekarang. Awalnya, Dion berencana membawa sejumlah elf muda bersamanya juga. Kenapa tidak? Bagaimanapun, mereka adalah subjek kerajaan istrinya. Namun, tampaknya ada ritual penting yang harus dijalani para elf. Itu mirip dengan upacara kedewasaan Saru, tapi penting karena alasan yang lebih dari sekedar kebanggaan. Dengan kembalinya Raja Acaccia, kerajaan Elfin akhirnya memiliki empati sejati yang dapat memandu mereka melewati game kuno yang melindungi makam mereka. Sehingga mereka dapat menerima berkah dari leluhur mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1167 catatan. Tentu saja, Ri juga dimaksudkan untuk tetap tinggal, tapi dia menolak. Dia ingin mengikuti Dion, jadi itulah yang dia lakukan. Sayangnya, hal ini menyebabkan konstitusinya semakin diabaikan. Namun ada kabar baik, Ri tidak lagi membutuhkan kebangkitan ini karena Dion telah secara efektif mencapai hal yang sama dengan memberinya begitu banyak energi primordial. Faktanya, konstitusi Ri menyedot begitu banyak sehingga sisa energinya terkuras. Namun, dia tidak mengkhawatirkan hal itu. Setelah mengalami memasuki dunia itu sekali, dia memiliki kendali yang lebih kuat atas gerbangnya. Dengan konstitusinya yang sekarang sangat seimbang, dia bisa masuk kapanpun dia mau dengan menstimulasi darah titannya. Meskipun demikian, ada banyak peringatan mengenai hal ini, seperti yang diharapkan. Tapi, hal itu bisa dieksplorasi di kemudian hari. Apapun yang terjadi, dilihat dari lompatan kekuatan Zaltaris, mereka tidak kalah banyak. Meskipun dia belum menembus alam celestial, ketika kita memikirkan betapa langkanya energi di alam semesta ini, fakta bahwa dia telah mencapai alam suci ke-9 sungguh mengesankan. Dilihat dari fakta bahwa mantan majikan Madeline membutuhkan waktu lebih dari 1000 tahun untuk bisa masuk ke alam suci, namun dia disebut-sebut sebagai seorang jenius. Fakta bahwa Zaltaris memiliki prestasi ini sebelum usia 40 tahun benar-benar merupakan penanda bakatnya. Zaltaris cemberut, jangan mengolok-olokku, kamu tahu betul kenapa aku harus tinggal. Sekarang, meskipun kamu mencoba mengusirku, aku tidak akan pergi. Dion tertawa. Dia lebih menyukai Zaltaris ini daripada orang yang terlalu serius dan menghabiskan setiap momennya untuk mencoba menyenangkan ayahnya. Memikirkan hal itu, Dion bertanya-tanya bagaimana keadaan kepala si Gebri.
Sekarang dia akhirnya berhenti mencoba untuk mengungguli Raja Acaccia dalam segala hal. Mungkin dia menjalani kehidupan yang lebih santai sekarang. Menepuk bahu Zaltaris, Dion berjalan menuju seorang remaja bertubuh besar yang tiba-tiba terlihat sangat gugup. Mereka yang mengenal Sarit tercengang dengan apa yang terjadi. Sejak kapan raksasa itu bisa tersipu malu? Dion menyeringai, menatap putra baptisnya. Lihatlah dirimu. Siapa bilang kamu bisa tumbuh menjadi lebih besar dariku? Hah, kamu mungkin terlalu besar untuk saat ini aku meninggalkanmu. Bukan, Sarit tersenyum malu-malu sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Aku tidak akan menjadi ayah baptis jika aku tidak memberimu hadiah, bukan? Memindai Sarit, Dion langsung tahu jenis senjata yang disukainya. Ini adalah jenis indera yang diberikan oleh master senjatanya. Bagaimana dengan ini? Ucapnya sesaat sambil mengeluarkan dua senjata yang membuat mata Sarit bersinar seperti balita di pagi Natal. Sarit hampir terkikik saat menerima dua kapak perang raksasa itu. Keduanya memiliki warna hitam, dengan kilauan merah menyala. Pegangannya sedikit lebih panjang dari 1 meter dengan ketebalan mangkuk kecil. Tapi, karakteristik mereka yang luar biasa adalah bilah kembarnya yang besar. Mereka mampu menyembunyikan separuh tubuh besar Sarit sendirian. Sarit tersandung ke depan karena beratnya senjata itu, nyaris tidak mengenai Dion saat senjata itu ditusuk langsung ke lantai. Dia mendongak dengan senyum malu. Itu agak terlalu berat untukku. Dion tersenyum, sudah menduga ini. Itu adalah senjata spiritual kelas 1 komet, jadi itu terlalu berat untuk pengumpul esensi sepertimu. Tapi, kamu akan tumbuh menjadi senjata itu. Menempatkan jari pada kedua senjata, menyegel energi yang melapisi bilahnya. Sarit hanya bisa melihat Dion dengan heran karena beratnya yang dulunya jutaan jin tiba-tiba menyusut menjadi beberapa puluh ribu. Itu masih terasa berat bagi sebagian besar pengumpul esensi, tetapi bagi Sarit, itu sempurna. Sarit dengan gembira mengayunkan senjata barunya, tertawa seperti anak kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di dekatnya, mata ulu yang lelah berkaca-kaca. Sudah lama sekali dia tidak melihat putranya begitu bahagia. Dia agak khawatir Dion telah memberinya senjata yang begitu menakjubkan, tetapi mengetahui kepribadian Dion, akan sia-sia baginya untuk mencoba membuatnya mengambilnya kembali. Jadi, dia hanya menyimpan rasa terima kasihnya di dalam hatinya. Meskipun semua orang tercengang dengan kualitas senjatanya, Zaltaris dan anggota keluarga si Gebri lainnya yang berspesialisasi dalam segel lebih terkejut dengan kendali energi Dion. Menyegel jutaan jin beratnya adalah prestasi yang sangat kompleks yang membutuhkan pemahaman yang baik tentang kemauan spasial. Namun, dia melakukannya dengan santai. Dion melihat sekeliling setelah melakukan tugasnya sebagai ayah baptis, bahkan menghabiskan beberapa menit berikutnya menyapa wajah-wajah yang dikenalnya. Setelah meyakinkan kepala Sicarius bahwa Ava dan Arios baik-baik saja, dia mau tidak mau bertanya tentang sesuatu yang membebani pikirannya. Di mana keluarga Bai? Bagaimana dengan Mei Ying? Mungkin jika sebelum perang dengan Ragnar, tidak ada seorang pun di sini yang tahu apa yang dibicarakan Dion. Bagaimanapun, keluarga Bai adalah keluarga pilar kecil dari Akademi Fokus. Bahkan pada puncaknya, Akademi Fokus harus waspada terhadap serangan dari dunia fana, mereka tidak memiliki posisi tinggi di dunia persilatan. Namun, setelah perang, semua orang mengetahui pengorbanan yang telah dilakukan Mei Ying. Jika bukan karena dia, rencana keluarga Ragnar akan berjalan terlalu lancar. Dion berharap mendapat jawaban dari Patia Neva yang pernah menjadi kepala sekolah Akademi Fokus, tapi sepertinya dia juga tidak ada di sini. Kemungkinan besar, dia menghabiskan waktu untuk memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Sesuatu yang Dion tidak bisa menyalahkannya. Akhirnya, sepertinya itu adalah pukulan terakhir bagi Raja Belmont. Nasib kerajaan sedang dipertaruhkan dan kalian semua mengadakan pesta penyambutan yang hangat. Saya harap persahabatan membantu kalian ketika kapak Mino membelah tubuh kalian. Kamu adalah pahlawan bumi, bukan? Bagaimana kalau kamu melakukan sesuatu? Semua orang menatap tajam ke arah Raja Belmont, tapi dia hanya mencibir dengan jijik. Jelas sekali bahwa dia sudah pergi terlalu jauh. Dion mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Raja Belmont. Ada yang tidak beres. Seseorang tidak berubah begitu saja. Sudah berapa lama dia bersikap seperti ini? Dion bertanya kepada kepala Sicarius. Kepala Sicarius memandang ke arah Dion dengan rasa ingin tahu. Dia sepenuhnya berharap pemuda pemarah ini akan kehilangan ketenangannya dan melampiaskan amarahnya kepada Raja Belmont. Sebagai seorang pembunuh, indera kepala Sicarius sangat tajam. Selain itu, meskipun bakat jiwanya bukanlah sesuatu yang bisa dituliskan di rumah, karena ajaran inti keluarga Sicarius. Dia memiliki kendali atas jiwanya yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang di eselon atas dunia persilatan. Kita hanya perlu melihat bagaimana Ava dan Arios bisa memalsukan kematian mereka untuk memahami seberapa baik keluarga ini bisa mengendalikan jiwa mereka. Jadi, saat kepala Sicarius melihat Dion, fakta bahwa dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya berarti satu hal, anak laki-laki ini sudah lebih kuat dari mereka semua.
Hanya dalam waktu 20 tahun atau lebih, dia telah melampaui ekspektasi apapun yang mungkin mereka tetapkan untuknya. Sederhananya, Dion bisa membunuh Raja Belmont jika dia mau. Namun, dia tidak melakukannya. Jadi, apakah itu berarti memang ada sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya? Pada akhirnya, kepala Sicarius menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri sejak tuannya pergi. Ekspresi Raja Belmont semakin gelap. Mereka benar-benar membicarakannya seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang perlu digandeng tangan. Ceritakan padaku semua hal penting yang terjadi selama waktu itu. Dion mendesak. Yah, sejak kamu membesarkan keluarga Bai, Tanah Suci mereka mengalami beberapa kejadian aneh akhir-akhir ini. Kepala Sicarius selanjutnya menjelaskan bahwa setelah tuannya pergi, Raja Belmont masih berpikiran tajam dan tahu bahwa hal ini akan segera mengarah pada perang. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang menahan musuh mereka adalah ancaman dari para ahli formasi Dao. Jadi, dia mulai berkeliling bumi untuk mengumpulkan dan mengatur kekuatan mereka sebelumnya. Salah satu keluarga yang ia kunjungi adalah keluarga Bai. Padahal, keluarga terakhir yang ia kunjungi adalah keluarga Bai. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh bagi para pengiringnya karena pada saat mereka tiba di keluarga Bai, masih ada lebih dari 90% keluarga yang harus berangkat. Namun, Raja Belmont berhenti begitu saja tanpa alasan yang jelas. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1168 Cakrawala. Dion mengerutkan kening saat dia memandang Raja Belmont. Apa yang salah dengan dia? Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa itu. Dia hanya bisa meminta si kembar untuk mengetahui apakah mereka tahu. Sepertinya itu sebuah kutukan. Yang kecil menjawab, sebuah kutukan. Kerutan di dahi Dion semakin dalam. Sihir hanyalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari meridian. Ada jumlah simbol yang sama yang menyakiti dan membantu manusia yang dapat ditemukan di dalamnya. Master sihir diciptakan untuk mencerminkan hal positif, namun master racun diciptakan untuk mencerminkan hal negatif. Yin kecil melanjutkan apa yang kakaknya tinggalkan. Bagi orang awam, racun hanyalah gas atau cairan yang menimbulkan efek buruk pada tubuh manusia. Namun, kenyataannya disiplin ahli racun jauh lebih kompleks dari itu. Dion tenggelam dalam pikirannya. Poison Master dianggap sebagai salah satu dari 7 profesi sekunder yang dipuji. Dia selalu berpikir bahwa ada alasannya, tetapi dia tidak pernah punya waktu untuk mencari tahu alasannya. Sepertinya dia benar. Dengan satu langkah, Dion menuju Raja Belmont. Sebelum dia bisa bereaksi, dia mengirim telapak tangan ke dahinya, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Kali ini, jauh lebih mudah dibandingkan saat dia harus melakukan ini untuk kepala Tudo. Bagaimanapun juga, Raja Belmont jauh lebih lemah. Tetap saja, itu terlalu mudah. Jelas ada sesuatu yang memakan kehebatan pertempuran Raja Belmont. Bahkan bagi Dion, menyegel kesadaran seseorang ketika mereka tidak menginginkannya seharusnya jauh lebih sulit. Dion menangkap tubuh Raja Belmont sebelum terjatuh ke depan. Ada sesuatu yang aku tidak punya keahlian sebenarnya dalam membuat dia sakit. Biarkan dia beristirahat untuk saat ini. Ada masalah yang lebih mendesak untuk ditangani. Jika apa yang dikatakan si kembar itu benar, dia tidak tahu apakah dia bisa membantu Raja Belmont dalam waktu singkat. Di dalam tubuh manusia terdapat 108 meridian. 108 ini mewakili apa yang mereka sebut core dalam penguasaan sihir dan racun. Pada dasarnya, keterampilan seorang master sihir atau racun ditentukan oleh berapa banyak inti yang dapat mereka kendalikan, dan berapa banyak variasi tersembunyi di dalam inti yang mereka pahami. Menggunakan lebih banyak inti tidak selalu lebih baik, tetapi juga merupakan hal yang buruk. Seperti semua hal, ada keseimbangan. Sederhananya, meskipun hanya ada 108 meridian di tubuh manusia, ada beberapa kali lipat lebih banyak hubungan di antara keduanya. Selama tahap pembentukan meridian, apa yang dibersihkan oleh para pembudidaya adalah jalur utama. Namun, ada beberapa jalur kecil yang telah dipelajari selama beberapa waktu. Jalur kecil ini memiliki makna yang lebih dalam di dalamnya yang dapat diterjemahkan ke dalam lingkaran ajaib atau rune racun. Apa yang akan diklasifikasikan sebagai racun di dunia persilatan hanyalah tanaman atau mineral yang mengandung rasio pola kutukan atau racun yang lebih tinggi dibandingkan dengan pola sihir. Sesederhana itu, pertanyaan sebenarnya adalah apa hubungannya dengan keluarga Bai. Dion bertanya-tanya bertahun-tahun yang lalu bagaimana keluarga kecil seperti Bais bisa menjadi saingan Daiyu. Mengingat arogansi para naga, meskipun garis keturunan mereka tersegel, mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu mereka pada sembarang keluarga. Yang lebih aneh lagi adalah surat wasiat kompas Feng Shui Meiying. Surat wasiat ini dikategorikan berbeda dari surat wasiat lainnya karena jumlah individu yang dapat menggunakannya pada waktu tertentu sangat terbatas. Sebab, kehendak yang disuplai alam semesta juga terbatas karena sedikitnya orang yang mengamalkan dan mengakuinya.
Singkat cerita, satu-satunya cara Mei Ying bisa mendapatkan surat wasiat seperti itu adalah dengan membunuh seseorang yang memegangnya sebelum dia. Entah itu, atau seseorang yang dekat dengannya meninggal sebelum meneruskannya. Pentingnya surat wasiat seperti ini tidak dapat diremehkan. Tidak hanya sangat langka, mereka juga sangat kuat, bahkan dalam beberapa kasus menyaingi hukum tertinggi. Kita harus ingat bahwa alasan Dai Yu hampir memaksa Mei Ying menikah adalah karena kemauannya. Dia entah bagaimana mampu mencapai hal-hal yang hanya bisa dicapai oleh empat sejati dengan itu. Semakin Dion memikirkan, semakin dia ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan Tanah Suci Bais. Dia mengerti mengapa para elf memutuskan untuk tidak ikut dengannya. Tapi mengapa Mei Ying? Kepala Sicarius menggendong tubuh Raja Belmont yang tak sadarkan diri, memandang ke arah Dion dengan tatapan yang rumit. Bisakah kamu membawaku ke Dai Yu? Tanya Dion. Dia merasa mereka akan tahu lebih banyak tentang Bai. Lagi pula, mereka adalah musuh bebuyutan mereka, bukan? Beberapa ribu anggota Dai Yu yang tersisa masih dirantai di penjara bawah tanah Kastil Belmont bersama dengan Vidar Ragnar. Meskipun Dion memaafkan Thor, dia tidak pernah memaafkan mereka yang lain. Jadi, setelah Chen Glei dan Dai Yu lainnya menyelesaikan persidangan mereka kembali ke bumi untuk dipenjara. Tentu saja mereka mungkin ingin untuk tidak patuh, tetapi jiwa mereka terlalu lemah dibandingkan dengan Dion. Saat kepala Sicarius hendak mengangguk, suara klakson menggelegar mengguncang kastil, menyebabkan debu dan puing berjatuhan dari langit-langit yang sudah retak. Sementara ekspresi semua orang memucat, mata Dion bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Saya bersumpah akan menghancurkan Almonds 2 dekade lalu, sepertinya hari ini adalah saatnya. Tubuhnya meledak dengan keagungan yang menghapus rasa takut dari hati mereka. Mereka masih ingat hari ketika Dion terbangun dalam keadaan koma. Dia telah berjanji untuk menjaga Ueda dan itulah yang dia lakukan. Apakah dia akan menyelamatkan mereka sendirian lagi? Dion berdiri di udara dengan ekspresi santai normalnya. Kakinya yang telanjang menjuntai bebas sementara tangannya duduk santai di dalam saku celana olahraganya. Dibandingkan dengan energi gugup tentara di belakangnya, sepertinya dia sedang berjalan-jalan di taman. Sejak klakson berbunyi, Dion telah menyuruh mereka lebih dari sekali untuk bersantai, untuk mengizinkannya menangani semuanya, tetapi mereka masih terikat sekencang mungkin. Konon, pasukannya dipisahkan dengan rapi dan benar-benar menunjukkan kemiripan taktik. Para elf telah membagi sub pasukan mereka ke dalam berbagai struktur keluarga, memberikan dukungan kepada elemen-elemen tersebut. Para pengawal kerajaan Sicarius mengambil barisan depan, dipimpin oleh kepala Sicarius dan kakak laki-laki Arios. Sementara keluarga-keluarga lain cukup tersebar di antara mereka. Setelah Dion mengetahui bahwa fanboy-nya, Airic Sapientia, telah menulis lebih dari selusin buku yang menguraikan formasi dan taktik pertempurannya, dia memahami alasan perubahan ini. Dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Airic Sapientia adalah seorang pemuda yang ia temui selama kampanye pertamanya. Dia jatuh cinta dengan peperangan Dion dan yakin bahwa inilah satu-satunya cara perang harus dilakukan. Jadi, meskipun Sapientia mengambil pendekatan netral terhadap semua perang seperti ini, dia cukup membantu upaya tersebut dengan cara lain. Memikirkan hal ini, Dion bertanya-tanya di mana Sapientia berada sekarang. Dia belum melihat atau merasakan satupun dari mereka, dan ini aneh mengingat jangkauan indera ketuhanannya. Mereka mungkin pindah ke planet lain untuk menghindari konflik. Saat Dion sedang melamun, tabuhan genderang memenuhi suasana saat kubu Mino bangkit dengan momentum yang kuat. Mereka berdiri di sisi lain parit alami dengan ekspresi garang, memancarkan aura niat membunuh yang berdarah. Penampilan mereka juga cukup menyeramkan. Tubuh mereka besar, melebihi ukuran sarit. Banyak di antara mereka yang memiliki tanduk banteng besar berwarna hitam yang menonjol dari dahi mereka yang besar, dengan warna mulai dari hitam pekat hingga merah cerah. Dilihat dari armor mereka, keluarga Sruti melakukan lebih dari sekedar membantu mereka sedikit. Itu bahkan satu langkah di atas armor yang diciptakan Clara untuk para jenderal iblis, berkilau dengan kilau perak di bawah cahaya pagi yang redup dan mendung. Seorang pria berdiri di depan pasukan yang tampak seperti Minotaur memegang tombak hitam besar yang masih terkelupas darah dari pertempuran terakhirnya. Terlihat jelas dari rasa hormat yang ditunjukkan para prajurit di belakangnya bahwa dia adalah kepala Mino, pemimpin klan Mino. Dia lebih tinggi dari mereka dan, sejujurnya, Dion terkejut dengan sikapnya. Dia mengira siapapun yang melihat anak laki-laki sembarangan berdiri di langit tanpa sedikit pun baju besi atau senjata akan bingung. Namun, kepala Mino berpura-pura seolah Dion tidak ada di sana, seolah-olah dia hanyalah musuh lain yang akan dia kalahkan dengan tombaknya. Mino tidak bergerak untuk maju, sebaliknya, genderang terus ditabuh saat Almond datang dari Cakrawala. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1169 bersamaku. Berbeda dengan niat membunuh Mino yang suram, pasukan yang mendekat seperti terik matahari dengan api emas.
Ketiga pemimpin mereka, tiga pria yang sangat dikenal Dion, berjalan maju dengan sikap arogan yang meremehkan lawan-lawan mereka. Saat tahu Auman melihat Dion berdiri di langit, matanya bersinar penuh antisipasi. Adapun adik laki-lakinya Auman, dia sedang menatap seseorang yang sangat berbeda, Sarit Jafari. Meskipun usianya lebih dari 10 tahun lebih tua dari Sarit, dia merasa frustrasi dan iri dengan bakatnya. Tidak ada lagi yang ingin dia lakukan selain mengalahkan Sarit dan mengambil Stella darinya. Rupanya dia tak peduli berapa kali Sarit mengaum bahwa dia dan Stella hanya berteman. Adapun Raja Auman, matanya menajam saat melihat Dion. Dia masih ingat hari yang memalukan itu ketika raungan sederhana dari pemuda ini telah membuatnya, seorang surgawi yang terhormat, mundur puluhan mil. Melihat Dion menatapnya dengan mata tanpa rasa takut yang sama, kemarahan yang telah dia kubur selama beberapa dekade berkobar ke permukaan. Pada saat itu, seberkas cahaya ungu melintas di samping muncul di depan Dion, menyebabkan dia mengangkat alisnya. Stella Belmont, ya, kata Dion sambil terkekeh. Sebaiknya kamu berada di belakangku. Stella mengerutkan kening, menatap Dion. Meskipun jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat betapa tampannya dia segera mendapatkan kembali ketenangannya sebagai putri. Adalah tanggung jawab keluarga Belmont untuk melindungi planet ini. Jika ayahku tidak bisa melakukannya dan kedua saudara laki-lakiku menghilang, itu tugasku. Bagaimana kalau kamu mundur? Stella belum pernah bertemu Dion sebelumnya, tapi dia tidak menyukai penampilannya yang arogan dan kasual. Dan mengapa semua orang membiarkan dia berdiri di garis depan tentara? Keluarga Belmont masih merupakan klan dewa kerajaan di planet ini, bukan dari klan manapun pemuda ini berasal. Lebih buruk lagi, dia memiliki kesan buruk terhadap Dion karena sepertinya dia kuat, tapi dia belum pernah ambil bagian dalam pertempuran apapun sebelumnya. Mengapa? Apakah dia menunggu ketika mereka berada pada titik terendah sehingga dia bisa mengambil alih kekuasaan Belmont langsung dari depan mereka? Dion harus mengakui bahwa gadis kecil ini cukup lucu. Namun dia tampak percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Dia terlihat sangat mirip Valkyrie berpakaian ungu, bahkan memegang tombak Amazon sebagai senjata pilihannya. Rambut ungunya tertiup angin sementara satu mata merah dan satu birunya bersinar dengan keagungan dan aura yang hanya bisa ditandingi oleh seorang putri. Sarit akan berteriak kepada Stella dari bawah, tapi dia merahasiakan percakapan mereka menggunakan energi esensinya agar tidak mempengaruhi moral tentara. Jika terjadi pertikaian sekarang, itu hanya akan merugikan. Dion terkekeh dan tidak mengatakan apapun saat Stella memimpin. Dia tidak menyalahkannya, siapapun yang tidak mengenalnya, dia hanyalah pengumpul esensi tahap ke-12. Tapi, bagi mereka yang mengenalnya, mereka tahu pengembangan energinya adalah kekuatan terlemahnya. Klan Bumi, bersamaku, gadis remaja itu meraung, memotong tabuhan genderang Mino dan arogansi para Aumans. Tidak ada sedikit pun rasa takut pada wajahnya yang halus saat api merah dan biru berkobar di sekelilingnya. Dion tidak bisa menahan tawa. Ia teringat saat Stella masih bayi yang gemericik, ia bahkan pernah bermain dengannya saat masih balita ketika ia terbangun dari komanya. Dia mungkin akan meminta menjadi ayah baptisnya juga jika bukan karena dendamnya terhadap keluarga Belmont. Ditambah lagi, meskipun dia berteman baik dengan Zabia, hal yang sama tidak berlaku untuk Raja Belmont, jadi itu tidak pantas. Stella merasakan suasana aneh setelah aumannya, tapi itu memang bisa diduga. Dion baru saja mengatakan kepada mereka untuk tidak mengenakan biaya sama sekali. Tetapi sekarang Stella mengatakan sebaliknya kepada mereka setelah bergegas ke sini dari pelatihannya. Tentu saja, jika mereka harus memilih siapa yang akan didengarkan, jawabannya sederhana, Dion. Dia lebih kuat, lebih tua, dan lebih teruji dalam pertempuran. Meskipun Stella memiliki bakat yang luar biasa, usianya baru 16 tahun. Namun, Dion tidak berniat mempermalukan Stella, jadi dia dengan cepat mengedipkan mata pada tentara, mendorong kepalanya ke depan sebelum menarik busur. Mereka yang cerdik memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang terjadi, sehingga mereka memahami niat Dion dan menindaklanjuti panggilan Stella dengan raungannya sendiri. Mendengar jawaban tersebut, Stella akhirnya menenangkan sarafnya. Dia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari musuh karena betapa bodohnya hal itu. Bukannya dia memiliki akal sehat seperti Dion. Namun, rencana Dion untuk tidak melukai ego Stella tidak bertahan lama sebelum tahu Auman yang arogan menghancurkan semuanya. Dion, kamu akhirnya merangkak keluar dari lubang tempat kamu bersembunyi. Apakah kamu berani melawanku? Medan perang dipenuhi keheningan. Dion, siapa? Leher halus Stella kembali tertuju pada pemuda tampan yang dia tuju sebelumnya, seorang pemuda yang kebetulan sedang menggosok hidungnya dan menghindari kontak mata. Siapa kamu? Mata multiwarna Stella menajam, menatap Dion. Tidak mungkin, Dion Sacharo. Melihat Dion masih menghindari kontak mata, tatapan tajam Stella melembut saat kulit putihnya berubah warna menjadi merah padam. Dia melihat ke bawah ke arah danau di bawah mereka, bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang penggarap untuk tenggelam.
Jika tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi, airlah yang menjadi penyebabnya. Dion tertawa melihat reaksi menggemaskan Stella. Namun, hal ini tidak membuat perasaan Stella menjadi lebih baik. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia melihat tayangan ulang pertarungan Dion. Masalahnya dulu dia hanyalah seorang remaja laki-laki, tapi sekarang dia telah tumbuh menjadi seorang laki-laki. Bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa dia entah bagaimana menjadi jauh lebih tampan, sesuatu yang menurut Stella tidak mungkin terjadi. Merasakan tangan yang besar dan hangat mengacak-acak rambutnya, rona wajah Stella semakin dalam menyebabkan suara hati yang pecah membanjiri medan perang. Santai aja, kata Dion sambil tersenyum cerah. Bagaimana kalau kamu membiarkan pamanmu menangani sisanya? Perang ini akan berakhir hari ini. Stella mengangguk pelan sebelum dengan patuh mengambil posisinya di belakang Dion. Namun, kegelisahannya kembali berkobar ketika dia teringat mengapa Dion menyebut dirinya pamannya. Gambaran dirinya yang berusia 2 tahun yang menempel pada Dion muncul kembali saat dia menginjak udara dengan manis. Dion tertawa terbahak-bahak, suaranya menggelegar di medan perang dengan penuh semangat sehingga mereka yang memiliki indera tajam segera mengerti bahwa dia tidak bisa dianggap enteng. Tao Aumen meluncurkan dirinya ke udara, muncul hanya 5 meter dari Dion yang menyala-nyala dengan cahaya keemasan. Selama bertahun-tahun aku harus mendengarkan bagaimana aku bukanlah generasi pertama di generasi kita. Bukankah aku menempati posisi pertama di turnamen dunia? Namun kalian semua berani tidak menghormatiku seperti ini? Hari ini adalah hari di mana legenda kalian runtuh. Tao meraung ke arah Dion. Amarahnya mendidih. Dion melihat melewati Tao untuk melihat kepala klan Dewa Gap dan Horus, keluarga di bawah klan Dewa Kerajaan Aumen, marah. Tidak mengherankan jika mereka membenci nyali Dion. Bagaimanapun, dialah penyebab kematian putri mereka. Tentu saja, mereka berdua tidak akan pernah menyebutkan bagaimana perselingkuhan putri mereka hampir membuat dia kehilangan 2 istri, tetapi Dion tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dia dengan tenang menambahkan mereka ke daftar orang yang harus mati. Kemarahan Tao mencapai titik ekstrim ketika cincin api emas keluar dari dirinya. Setelah bertahun-tahun, kamu masih seorang pengumpul esensi yang menyedihkan. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan seorang suci. Tidak mengherankan jika dia marah karena Dion mengabaikannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia menyerang ke depan seperti banteng yang mengamuk. Di penghujung turnamen dunia, karena harus menyelamatkan Mei Ying, Dion tidak lolos untuk bertarung di 2 besar, menyerahkan pertandingan kepada Tao dan Lionel. Namun, alih-alih dinobatkan sebagai orang nomor 1 di generasi mereka sebagaimana mestinya setelah garis keturunan Lionel dicabut darinya, Tao hanya mendengar tentang Dion. Meski tak lolos ke 2 besar, tak ada yang percaya ada generasi muda yang lebih unggul dari Dion. Fakta ini saja menyebabkan api kemarahan berkobar di dalam diri Tao. Hari ini adalah hari yang telah lama ditunggu-tunggunya. Tinjunya terbang ke depan dengan kecepatan yang menyilaukan, menghancurkan penghalang suara saat cincin api membentang di sepanjang lengannya. Kemarahan Dewa Matahari Singa, raungan ke-6. Cahaya menyeramkan muncul di mata Tao saat tinjunya mendarat tepat di dada Dion sebelum meledak menjadi hiruk-pikuk. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1170 mantan. Dion, yang masih memegang busur kelas umum di tangannya menatap dadanya dengan cemberut. Kemeja yang sangat bagus rusak. Saya kira kendali saya tidak terlalu bagus. Jeritan yang menyakitkan memenuhi medan perang dengan suasana yang mengerikan beberapa saat kemudian. Mata orang-orang yang menyaksikan tidak bisa tidak melebar ketika mereka melihat sosok Tao yang menyedihkan. Dia kehilangan seluruh lengannya. Stella membuang muka ketika dia menyadari bahwa punggung Dion yang lebar dan berotot kini terlihat sepenuhnya. Cahaya mawar perunggu yang dipancarkan kulitnya terlalu memikat. Dion menggelengkan kepalanya, memandang Tao seperti orang bodoh. Dia memiliki 2 dari 3 konstitusi pertahanan teratas, namun si idiot ini melawannya secara langsung. Meski begitu, Dion terkejut dengan kekuatan yang dia pancarkan. Dia tidak melakukan apapun selain mengedarkan energinya sedikit, namun Tao berada dalam kondisi seperti ini. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa konstitusi cermin perak bergantung sepenuhnya pada jalur energi. Jika saat ini bencananya sebesar ini, seberapa besar dampaknya di masa depan? Tao. Raja Aumen meraung melihat putra pertamanya berlumuran darah. Aumen, adik laki-laki Tao, benar-benar membeku. Dia begitu fokus pada Sarit, yakin kakak laki-lakinya pasti menang. Faktanya, dia berencana untuk menantang Sarit langsung setelah ini. Namun, mimpinya hancur total. Mungkin seharusnya klonku melawannya, saya tidak belajar apapun tentang konstitusi saya melawan seseorang yang sangat lemah, pikir Dion. Namun, ketika Dion mencoba memanggil bunga bakung putih, bunga bakung itu layu sepenuhnya. Kamu pasti bercanda. Dion menghela nafas frustrasi. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk meningkatkan pemahamannya tentang teknik keluarga Florence, hanya untuk mencapai titik terendah sekali lagi. Sejujurnya, dia seharusnya mengharapkan hal ini.
Dia telah menyusun 5 konstitusi dewa dan 10 konstitusi surga bersama-sama. Mereplikasinya dengan teknik cloning adalah mimpi bodoh. Meski begitu, dia memperkirakan persentasenya akan turun. Tapi, tidak bisa memproduksinya sama sekali. Itu terlalu tidak adil, bukan? Melihat ekspresi Dion yang linglung, kemarahan Tao kembali mendidih, tapi dia tidak lagi berani maju lagi. Dia merasa menyedihkan. Keluarganya bangga dengan api emas mereka, bahkan meremehkan api Phoenix keluarga Belmont. Mereka yang seharusnya sombong dan angkuh, namun semuanya berakhir buruk bagi Tao. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dionlah yang membunuh 2 tunangannya. Dionlah yang mencuri momentum kemenangannya. Dion adalah orang yang merusak rencana klannya dan memaksa mereka mundur selama lebih dari 2 dekade. Namun, dia, sebagai anak sulung ayahnya, sebagai penerus keluarga Almond, bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun untuk memprotes. Tiba-tiba, saat Dion sedang berpikir sendiri dan Tao sedang merenung, suara tepuk tangan terdengar dari dalam pasukan Almond. Tidak kusangka akan ada pengumpul esensi yang begitu kuat di alam semesta yang menyedihkan ini. Seorang pemuda berambut pirang dan bermata merah dengan rambut panjang tergerai maju ke depan. Dadanya telanjang dan lebar, celananya longgar dengan selangkangan yang sangat longgar hingga hampir terlepas di tanah. Lehernya dihiasi tasbih besar berwarna merah yang tampak alami dipadukan dengan celah aneh dan lipatan kulit di keningnya. Halo, dia membungkuk seperti seorang biarawan, nama saya putra esensi pertama, Abraham Uidah. Tentara di belakang Dion gemetar. Nama Uidah dan kehadiran klan Dewa Raja terlalu ganas. Kekuatan iman tidak bisa digunakan di dalam gerbang, tetapi di luar gerbang? Itu adalah masalah yang berbeda secara keseluruhan. Tingkat keyakinan yang dimiliki putra esensi pertama sangatlah luar biasa. Cobaan semacam ini, kenapa harus begitu? Stella mengertakkan gigi, jelas marah. Klan Almond dan Mino bajingan, kamu benar-benar berani mengkhianati alam semestamu sendiri untuk menjadi anjing Uidah? Hal seperti ini benar-benar membawa bencana. Salah satu dari mereka dengan sengaja mengizinkan anggota alam semesta lain untuk memasuki alam semesta mereka? Jika Dion bukan pemegang kunci, bukankah mereka sudah menaikkan batas gerbang dan mengizinkan makhluk surgawi masuk? Jika itu terjadi, semuanya akan berakhir. Dion menguap. Oh, kamu menjadi esensi pertama nak? Aku mengira itu akan diberikan kepada KGN. KGN Uidah tidak lain adalah mantan putra Meridian pertama selama kampanye pertama Dion. Dia belum pernah mendengar tentang Abraham ini sebelumnya. Namun Dion sangat tertarik dengan kekuatan iman ini. Tampaknya karena itu, Abraham tidak menunjukkan tanda-tanda akan ditindas. Tampaknya perbedaan antara klan Dewa Raja yang hampir menjadi klan Dewa Kaisar dan alam semesta yang hanya berisi klan Dewa Kerajaan terlalu besar. Aku harus berterima kasih padamu untuk itu. Abraham membungkuk sekali lagi. Karena kamu membunuh putra Meridian kelima, aku dapat menggantikannya dan meningkatkan kemampuanku. KGN adalah putra esensi kedua saat ini. Dion terkekeh. Sebenarnya bukan dia yang membunuh orang itu, melainkan Alidor yang menyamar sebagai dia. Tapi, itu tidak menjadi masalah. Tetap saja, orang ini bisa melompati KGN dan bahkan kecantikan yang menggoda, Sylvie, yang ditemui Dion saat dia menyelamatkan Ri selama kampanye pertamanya, untuk menjadi putra esensi pertama. Mungkin ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Meski begitu, apakah itu penting? Dia ditakdirkan untuk menjadi budak Dion seperti putra dan putri esens sebelumnya. Menarik. Dion mengamati Abraham dengan kilatan ketertarikan di matanya. Sementara orang lain salah mengira ini berarti dia menganggapnya serius sebagai lawan, dalam benak Dion dia melihat tikus percobaan. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki lawan yang memiliki dan bisa menggunakan keyakinan. Sama seperti gerbang kampanye, para penggarap juga dilarang menggunakan keyakinan di dalam menara. Mungkin jika musuh Dion percaya pada lembah jenius, dia akan kalah. Adapun para penggarap iblis, jika mereka menggunakan keyakinan mereka, mereka akan segera terungkap. Jadi, mereka juga tidak bisa melakukannya. Lalu ada yang dari Soul Rending Peak. Mereka tidak memiliki seseorang yang diakui oleh simbol utama. Bagaimana mereka bisa memobilisasi keyakinan sekte mereka? Anda benar-benar memiliki individu yang disebutkan dalam peringkat murid inti yang bahkan tidak pantas menjadi murid luar. Sayangnya bagi Abraham, dia salah mengira kilatan di mata Dion sama seperti orang lain. Meski samar-samar aku bersyukur atas kesempatan yang kau berikan padaku, sayangnya aku harus membunuhmu. Kematian putra atau putri Uidah tidak bisa diputuskan olehmu. Mendengarkan, Dion meregangkan lehernya. Banyak waktu yang terbuang di sini, aku masih belum mengunjungi mertuaku. Aku tidak tertarik dengan kepribadian Buddha palsumu. Jika kamu ingin menyerang, seranglah. Kamu tahu, aku akan melakukannya untukmu. Detik berikutnya Dion menghilang, menyebabkan mata Abraham melebar.
Sesaat kemudian, Dion yang baru saja berdiri lebih dari setengah kilometer dari Abraham tiba-tiba muncul di tengah-tengah pasukan Almond, memukau para Uida, arogan yang mengikuti mereka ke sini. Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Dion dengan lembut mendarat di tanah, tidak mengeluarkan satu suara pun saat dia merentangkan dagunya ke bahu Abraham. Sekarang, berlututlah. Tekanan luar biasa berkobar di medan perang saat kata-kata Dion keluar dari bibirnya. Dia bahkan tidak repot-repot memanfaatkan kehadiran tingkat kaisarnya. Bagi orang-orang bodoh ini, Duke sudah lebih dari cukup. Ribuan orang membeku sekaligus, dan seketika itu juga mereka berlutut di bawah tatapan mata yang takjub. Mata Dion mengamati pasukan Almond dengan penuh minat. Seperti yang diharapkan, kesombongan dan keinginan mereka untuk bertarung telah hilang, dan mereka hanya bisa memandang ke arah Dion dengan ketakutan. Namun yang menarik adalah meski Uida menunjukkan rasa takut dan tampak lumpuh, mereka tetap berdiri. Saya mengerti. Dion mengangguk. Jadi, apakah ini martabat yang diberikan oleh iman kepadamu? Iman juga melindungimu dari kehadiran? Aku harus mengingatnya. Melihat Uida yang datang, jumlahnya hanya beberapa ratus. Namun, 5 orang yang berdiri di depan adalah 5 Dion yang dianggap sebagai putra dan putri esensi baru. Dion terkekeh pada dirinya sendiri saat dia memikirkan hal yang lucu. Dia telah mengendalikan 10 putra dan putri mereka, 5 mantan putra Meridian dan 5 mantan putra esensi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.